hal yang sering terjadi dalam hidup kita ketika kita menderita atau ketika doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kita mulai mengeluh, kita mulai kecewa, kita mulai marah kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan sedang berbuat salah dengan keputusannya membuat kita menderita. Tuhan sedang tidak bijak atau kurang bijak dengan tetap membiarkan duri itu menancap di dalam daging kita. Kita menuduh Tuhan sedang berbuat yang kurang patut. Tapi jelas ini pemikiran yang salah. Di dalam Yesaya 40 ayat 13-14 dikatakan, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapatkan pengertian? Siapa yang mengajar Tuhan menjalankan keadilan? Siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya dia bertindak dengan pengertian? Maksudnya adalah siapa yang bisa lebih bijak dari Tuhan sampai usul Tuhan harus begini, harus begitu? Siapa yang lebih pintar dari Tuhan sehingga memberikan pengertian bagi Tuhan? Tidak ada. Kalau begitu, marah kepada Tuhan, protes kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan karena tidak mengabulkan permohonan kita, itu seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan kurang bijak, Tuhan kurang pintar dan dia berbuat salah. Ayub 36 ayat 23, siapakah yang akan menentukan jalan baginya dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Tidak. Karena itu adalah dosa jika dalam penderitaan kita, di dalam kesukaran kita, kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Sesungguhnya adalah tidak layak bagi seorang manusia untuk kecewa atau marah dengan Tuhan. Yunus pernah marah dengan Tuhan, tapi lihat apa kata Tuhan kepada Yunus dalam Yunus 4 ayat 4, layakkah engkau marah? Dengan kata lain Tuhan berkata, Yunus, sesungguhnya engkau tidak layak untuk marah kepadaku, dan seorang manusia pun tidak mempunyai kelayakan untuk marah kepada Tuhan. Mungkin ada juga yang berpikir, mengapa Tuhan memberikan kepadaku sejumlah penderitaan, sejumlah kelemahan, sehingga justru membatasinya di dalam hidup dan pelayanan kepada Tuhan? Tidakkah saya akan bisa ikut Tuhan lebih baik jikalau penderitaan ini diangkat? Mungkinkah atau apakah tidak mungkin bahwa saya akan menjadi lebih bersungguh-sungguh melayani Tuhan apabila duri dalam daging ini dicabut? Gara-gara Tuhan berikan penderitaan, kesukaran dan kelemahan, saya kurang efektif melayani, saya kurang bisa berguna bagi kerajaan Tuhan, saya tidak bisa ikut Tuhan dengan baik. Kalau saudara punya pemikiran seperti itu, simak kata-kata dari Taylor berikut ini. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa kamu mempunyai kelemahan seperti itu? Pada waktu kamu melihat orang-orang lain dengan tubuh yang kuat dan kesehatan yang tak terganggu, kamu condong untuk berkata, seandainya aku mempunyai kekuatan mereka, betapa jauh lebih banyak yang bisa aku lakukan untuk juru selamatku. Tapi kamu salah. Seandainya kamu mempunyai kekuatan mereka, kamu mungkin tidak sungguh-sungguh sekuat seperti kamu sekarang. Coba saya kuat seperti dia, saya pasti akan bisa berfungsi. Tapi seandainya kamu kuat seperti dia, bisa jadi kamu tidak sekuat yang sekarang. Seandainya saya bisa sehat seperti dia, saya bisa lebih bersungguh-sungguh. Tapi ingatlah, seandainya kamu sehat, mungkin kamu justru tidak lebih sungguh-sungguh dari kesungguhanmu sekarang. Kita mungkin berpikir bahwa keadaan kita akan lebih baik seandainya duri-duri dicabut dari daging kita, diangkat oleh Tuhan. Kita mungkin berpikir keadaan kita akan lebih baik seandainya semua permohonan kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu dari kita, dia lebih bijak daripada kita. Karena itu dia bisa membiarkan duri-duri tetap menancap di dalam daging kita. Dia bisa menolak permohonan-permohonan kita yang paling tulus sekalipun untuk menyatakan kepada kita lebih bermanfaat bagi kita kalau duri-duri itu ada di dalam daging kita daripada dicabut. Lebih bermanfaat bagi kita kalau sejumlah permohonan kita tidak dikabulkannya daripada dikabulkannya. Dia melakukan semuanya itu untuk menunjukkan bahwa di dalam kelemahan-kelemahan kita itulah kuasa dia dapat dengan sempurna dinyatakan. Kalau begitu, mengapa mengeluh? Mengapa kecewa? Mengapa marah? Buang jauh-jauh itu. Dan sebaliknya, bersyukurlah untuk setiap duri yang masih menancap di dalam daging. Bersyukurlah untuk setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk setiap doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kalau bersyukur untuk doa yang dikabulkan itu biasa, tapi bersyukur untuk doa yang tidak dikabulkan itu membutuhkan iman kepada providensi Allah, bahwa Allah tetap baik ketika dia mengabulkan permohonanku, bahkan ketika dia tidak mengabulkan permohonanku. Karena itu, jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Syukurilah setiap duri di dalam dagingmu.